Selamat siang, dengan Marita Sakariduyarta, NIM 1731510390, berasal dari Universitas Budi Luhur, matkul manajemen strategis. Yang terhormat Dr. Muhammad Mabrul Taufik, sarjana agama, sarjana ekonomi, magister manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen strategis dan hal-hal apa saja yang penting di dalam perusahaan. Yang pertama, pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan penyesuaian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategis merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang biasa disusun oleh dewan direksi dan dilaksanakan oleh CEO serta tim eksekutif organisasi tersebut. Manajemen strategis memberikan arahan penyeluruh untuk perusahaan terkait era dengan bidang perilaku organisasi. Manajemen strategis berbicara tentang gambaran besar. Inti dari manajemen strategis adalah mengidentifikasikan tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Manajemen strategis di saat ini harus memberikan fondasi dasar atau pedoman untuk mengambil keputusan dalam organisasi. Ini adalah proses yang berkesinambungan dan terus-menerus. Rencana strategis organisasi merupakan dokumen hidup yang selalu dikunjungi dan kembali dikunjungi, bahkan mungkin sampai perlu dianggap sebagaimana suatu cairan karena sifatnya yang terus harus dimodifikasi seiring dengan adanya informasi baru telah tersedia, harus digunakan untuk membuat penyesuaian dan revisi. Lalu pentingnya manajemen strategis bagi perusahaan. Yang pertama, memberi arahan jangka panjang yang dituju. Yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Dan yang ketujuh, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategis akan lebih memotivasi mereka pada tahapan pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah yang ke-8. Kegiatan pembuatan strategis akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa akan datang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.